وددا والإيثاء على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi. ثم إلى صاحب شرها كي نووي البنتاني رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال فرعون قال شيخ الإسلام Idza sabba syahsun syahsan akhar fal akhiri ay yasubbahu bi qadri ma sabbahu fil adadi wala yajuzu sabbu abihi wala ummihi wa innama yasubbuhu mimma laisa kadiban wala qadafan. Menyambung pembahasan yang lalu masih dalam bab maksiatnya lisan, maksiatnya mulut, maksiatnya pembicaraan. Dikatakan oleh Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu rahimahullah, apabila seorang mencaci seseorang yang lain, maka bagi orang lain itu boleh mencaci orang itu dengan seukuran apa yang telah mencacinya. Kalau mencaci itu ukurannya yang seimbang itu loh. Kadang ada orang yang lupa kemudian keluar cacian karena sebuah percekcokan, perdebatan sampai keluar kalimat cacian. Nah, kalau kata Zakaria, mencaci itu kan dilarang. Memaki juga dilarang. Tapi ketika kamu dimaki, boleh kamu membalas makian tapi pakai ukuran yang sederajat gitu loh. Kalau dia maki kamu kucing, ya kamu balas lagi yang sederajat, jangan yang enggak sederajat begitu loh. Ada yang dipakinya pakai binatang, kamu meningkat makinya orang tuanya, ini enggak sederajat maksudnya. Kalau dia mencacinya diri kita, ya balik nyacinya dirinya. Dasar lu pesek, lu gondrong, lu mancung, lu ya yang sederajat maksudnya seukuran. Jangan sampai makian itu jadi sesuatu yang berlebihan maksudnya. Itu keluar dari batas. Ini namanya kamu enggak seimbang. Nah, dalam agama itu ada hukum kisos, apa itu seimbang. Kalau orang itu motong kuping, balasnya potong kuping. Kok dia melukai tangan kamu, ya balas lukai tangan. Ini dalam Islam adalah namanya hukum kisos. Mencaci juga demikian. Ini kata Syekh Zakaria Al-Ansari, ada pendapat yang demikian. Wala yajuzu, maka enggak boleh mencaci bapaknya dan tidak boleh mencaci ibunya. Sungguhnya ia hanya boleh mencaci orang itu dengan sesuatu yang bukan kebohongan. Nyaci dan hal itu bukan suatu kebohongan. Artinya yang tidak ada pada orang itu diada-adakan gitu, namanya ini kebohongan. Kalau nyaci ya yang dasar lo pelacur, memang pelacur, dasar lo pelacur. Ini bisa langsung sampai tadi kena hukuman yang kemarin. Kalau sampai mencacinya tuduhan perzinaan, bisa lebih bahaya ini.
Jadi nyaci keadaan orang itu. Gondrong, memang orangnya gondrong gitu. Bewok loh, memang orangnya bewokan gitu. Pesek loh, memang orangnya pesek gitu. Jadi nyacinya yang sesuai, enggak terus berlebihan pada perkara-perkara yang tidak, dan bukan penuduhan perzinaan. Jangan sampai wah pelacur loh, tukang naik loh, ini berlebihan. Naik apa? Nahwu ya ahmak, seperti bungu, emang bego orangnya namanya. Bego, emang orangnya bego. Atau ya zalim, atau hai orang yang zalim. Kenapa? Karena memang dia zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, kan zalim. Itla yakadu ahadun yang fakku andalika fi ba'dil awqat. Sebab hampir tidak ada seorang pun terlepas dari sifat-sifat itu di sebagian waktu-waktu tertentu. Orang pinter juga kadang keluar dungunya, maksudnya. Orang alim juga kadang keluar dolimnya, gitu loh, maksudnya. Jadi dua perkara ini terkadang terkena pada seseorang, kecuali para nabi. Nabi ya nggak terkena dungu, nggak terkena dolim. Nggak bisa kamu mengatakan Nabi itu berbuat dolim, nggak ada. Kalau yang lain Nabi bagaimana? Terkadang bisa terkena dua perkara itu. Hingga kalau kamu mencaci orang dengan dua perkara itu yang seimbang, maka hal itu bukan kebohongan, gitu maksudnya. Fa inna ma'nal humuk wad'u syai' fi ghairi maudhi'ih. Yang namanya dungu itu apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa ma'na dzulmi fi'lu manhi anhu fa huwa dzalimun. Zalim itu apa maknanya? Melakukan hal yang dilarang. Melakukannya, maka orang itu adalah orang zalim kepada dirinya sendiri. Artinya sesuatu yang enggak boleh ditempatkan pada diri kita, kita tempatkan pada diri kita, namanya zalim. Enggak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau dungu tidak menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, ini dalam bentuk macam perkara. Orang dungu namanya tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, disebut dungu di dalam bahasanya Imam Nawawi. Kayak contohnya orang yang tidak bisa menempatkan sorban pada tempatnya. Sorban buat ikat pinggang. Orang Hadramut marah, bego loh. Kenapa? Bukan pada tempatnya, gitu loh. Udah tahu tempat di bawah, di atas dipakai untuk yang enggak selayaknya dipakai. Atau menempatkan peci tidak pada tempatnya, menempatkan tulisan-tulisan tidak pada tempatnya. Artinya tulisan-tulisan mulia seperti bismillah, alhamdulillah, sholawat ditempatkan tidak pada tempatnya. Ini juga bagian dari perbuatan yang bodoh. Jadi sama-sama mencaci. Kalau kita dicaci duluan, boleh kamu membalas, boleh, bukan wajib, bukan. Kalau nggak balas gimana? Ya lebih bagus. Nah, seorang yang dicaci itu bukan wajib membalas, bukan. Kalau kamu tahan, sabar, sudah diem aja. Artinya biar dia sampai mulutnya capek, ntar juga berhenti. Karena nggak mungkin orang itu akan ngomong 24 jam, nggak mungkin. Gitu. Paling kuat berapa lama sih? Asal kamu nggak balasin, dia juga capek nanti. Oh, nggak ada respon kayaknya nih. Dia juga balas. Tapi kalau kamu ngerespon, panjang. Urusannya bisa pakai bangun lagi. Waduh. Oke, Nabi ngajarin kalau kamu dicaci orang, marah, kalau kamu lagi berdiri, duduk. Itu mengurangi kadar marah, gitu loh.
Kalau lagi duduk gimana? Melosor. Itu ngurangin kadar marah. Karena kalau sudah orang kok duduk berdiri, itu nambah rasa marah. Api itu maunya ke atas. Marah itu maunya. Kalau kamu kok turutin berdiri, oh itu berarti naik apinya ini. Kalau kamu kok delosor, apinya redam gitu. Nabi ngajarin caranya ke sahabat begitu. Makanya dulu pernah ada sahabat Ibnu Mas'ud diledekin sama anak-anak. Siapa yang berani jitak Ibnu Mas'ud, dijitak sampai rambutnya copot ente. Jitaknya itu pakai dicicik gitu ya. Itu begitu dijitak begitu dia delosor. Yang jitak bingung, kamu kenapa delosor? Kata Nabi, kalau orang marah suruh delosor. Minggir semua berarti marah. Awas-awas. Tahu orang kalau dia lagi marah. Kenapa? Oh berarti ada tandanya gitu. Yang demikian resep yang diberikan Nabi agar kita tidak melampaui batas dari apa yang ditimpakan orang kepada kita. Terus kemaksiatan mulut lainnya wala'nu atau melaknat, mengutuk. Imma li hayawanin au jamadin au insanin wa kullu dzalika mazmumun. Baik kamu itu melaknat, mengutuk hewan, mengutuk benda mati, mengutuk manusia, maka semuanya itu tercela. Mengutuk apa? Hewan dikutuk. Dasar nih hewan terlaknat, hewan yang nggak mendapatkan, hewan yang putus dari rahmatnya Allah. Mengutuk itu maknanya menganggap perkara itu putus dari rahmatnya Allah. Nah, kalau kamu menganggap seperti itu, bukan pada yang terkutuk, ya salah. Mengutuk itu pada yang terkutuk. Kayak kamu ngomong iblis, laknatullah. Memang begitu. Fir'aun. Sesuai. Laknatullah. Kalau ini balik malah Fir'aun radhiyallahu an malah haram hukumnya. Memang barang yang harus dilaknat ya kamu laknat. Iblis laknatullah. Memang Allah pun melaknat mereka. Jadi kalau kamu kok melaknat mereka, ini berarti sudah menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai. Tapi yang tidak dilaknat Allah bagaimana ya? Kamu nggak boleh melaknat. Walaupun itu orang kafir, ini terlaknat. Lah kamu tahu nggak dia matinya kafir nanti? Nggak tahu ya, jangan kamu laknat. Kamu nggak boleh. Makanya orang ketika membicarakan tentang sahabat-sahabat Nabi, sahabat Muawiyah, sahabat Yazid, ini terlaknat. Loh kok dilaknat? Ini kamu tahu nggak Yazid matinya kafir nggak? Nggak ngerti. Ya jangan dilaknat. Yang boleh dilaknat orang yang matinya kafir, jelas terlaknat. Gitu. Kalau nggak tahu matinya kafir atau enggak, kamu nggak boleh melaknat. Apalagi kok melaknat sahabat-sahabat mulia. Wah ini sudah sahabat Abu Bakar dilaknat, sahabat Umar dilaknat, sahabat Utsman dilaknat. Wow, ini sudah pol-polnya kejahatan maksudnya. Kenapa? Sudah tahu orang-orang yang mendapat ridhonya Allah kok malah dilaknat. Kan berbalikan, sama aja kamu setan, kamu ridhoi. Ngomong Fir'aun tapi diridhoin. Fir'aun jahat radhiyallahu anhu. Ini bermasalah berarti otak kamu gitu. Sama dengan sahabat Abu Bakar kok dilaknat. Itu membalik fakta. Jelas-jelas diridhoi, namanya disebut di Al-Qur'an, dalam hadis punya kemuliaan, kok malah dilaknat. Ini hewan pun nggak boleh dilaknat, benda mati sekalipun nggak boleh dilaknat gitu loh. Kayak ada dulu siapa kawan kita sakit gigi, begitu dicabut giginya, taruh ambil palu dia, gigi sialan. Wah, ini bermasalah, dendam sama gigi gara-gara lu gua nggak tidur dikira gigi bisa lain gigi.
Ini bermasalah gitu. Kamu nggak boleh melaknat itu karena dia nggak salah, nggak ada urusan. Kok jadi gigi disalah? Nah, ini sama dengan melaknat apa saja gitu loh. Benda-benda yang Allah ciptakan ini nggak boleh kamu laknat. Kecuali memang yang bikin melaknat dia ya kamu ngikutin aja sesuai apa yang dilaknat sama yang bikin. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu laisa bila'an. Orang mukmin bukanlah orang yang suka mengutuk. Enggak ada orang mukmin tukang ngutuk, enggak ada. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tala'anu bila'natillahi wala bighadhabihi wala bi jahannam. Janganlah kalian melaknat orang dengan ucapan laknatullah, Allah melaknat kamu. Jangan pula melaknat orang dengan mengatakan Allah memurkai kamu. Jangan melaknat orang dengan kata-kata jahannam. Nah, ini bahaya ini. Neraka kamu. Ini sama aja kamu nyumpahin orang dengan keadaan yang kamu nggak ngerti. Ini orang bakal masuk neraka atau enggak, kamu nggak ngerti. Kalau Fir'aun neraka, memang neraka memang tempatnya. Nggak mungkin Fir'aun masuk surga, nggak mungkin. Iblis neraka, memang tempatnya neraka, nggak mungkin. Iblis masuk surga, nggak mungkin. Jadi kamu tidak mengatakan sesuatu yang ada kebohongan di situ. Tapi kalau benda yang tidak semestinya kamu laknat dengan ucapan ini, maka kamu dilarang melaknatnya. Ucapan ini sekarang ini sering kali kita ucapkan. Dikit-dikit jahanam, dikit-dikit laknat, ya. Dikit-dikit neraka. Waqala Anasun kana rajulun yasiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ba'irin fala ana ba'irahu. Seorang laki-laki berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menunggangi seekor unta, lalu laki-laki itu melaknat untanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ya Abdullah la tasir ma'ana ma'aba'iri mal'un. Kata Nabi, Allah, jangan kamu pergi bersama kami dengan onta yang terlaknat itu. Kalau sudah kamu laknat, mikir. Sudah kamu, artinya menganggap bahwa kalau kamu menganggap onta itu terlaknat, sekarang jangan dekatkan onta itu dengan onta-onta kami. Kami nggak mau berjalan bareng dengan sesuatu yang terlaknat. Artinya kalau kamu masih mau jalan dengan kami, jangan kamu laknat onta kami. Ini onta aja nggak boleh dilaknat. Kan sering kita begitu. Motor sialan, sering. Asal disela nggak hidup-hidup, keluarnya motor sialan. Nah itu sahabat itu begitu, naik ontanya nggak mau jalan, tahu ngambek, onta sialan. Maka Nabi melarang seseorang melaknat demikian. Jadi benda apapun nggak boleh kita laknat. Ini benda sial, kamu orang sial, kamu. Kata-kata seperti ini tidak boleh diucapkan karena menjadi bagian dari kemaksiatan. Faqala dzalika inkaran alaihi, maka beliau bersabda demikian sebagai pengingkaran atas perbuatan melaknat onta. Wala'nu ibaratun anitardi wal ib'adi minallahi ta'ala. Melaknat itu ungkapan kalimat perihal orang itu terusir atau terjauhkan dari rahmatnya Allah. Benda sialan, benda ini jauh dari rahmatnya Allah. Orang sialan, nanti orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Ini nggak boleh. Kalau nggak ada riwayat yang mengatakan itu terlaknat, kamu nggak boleh melaknat siapa saja, walaupun itu musuh kamu. Apalagi sampai itu anak kamu, wah, ya bahaya. Makanya ada ibu ngelaknat anaknya. Ini kadang
keluar ucapan yang karena keadaan lalai, keadaan marah, keadaan hingga muncul kalimat-kalimat yang tidak semestinya diucapkan. Wadzalika ghairu jaizin, maka perkataan pelaknatan seperti itu tidak diperbolehkan illa ala manita sofa bisifatin tub'iduhu minallahi azza wajal, kecuali pada orang yang bersifat dengan sifat yang dapat menjadikannya jauh dari rahmatnya Allah. Apa itu? Wa huwa kufrun wa dzulmun bi ayyakulu la'natullahi 'alal zalimin wa 'alal kafirin pada dzalika ramli. Maka kecuali yang sesuatu yang membawa alamat boleh atau sesuatu yang membawa alamat dia itu jauh dari rahmatnya Allah, ya seperti orang kafir, orang zalim, jelas mereka dijauhkan dari rahmatnya Allah, maka kamu boleh. Nah, zalim terlaknat, orang zalim itu bukan kamu, bukan. Orang kafir itu terlaknat bukan kamu, terlaknat bukan. Kamu nggak bisa nuduh dia terlaknat karena kamu nggak ngerti. Orang kafir itu terlaknat. Kenapa? Karena yang namanya kafir itu jauh dari rahmatnya Allah. Orang zalim terlaknat. Nah, saya zalim. Ya kalau kamu zalim terlaknat, begitu saja. Kalau kamu nggak zalim ya nggak terlaknat. Karena yang terlaknat itu orang-orang yang zalim, orang kafir. Siapa? Ya Fir'aun, iblis dan kawan-kawannya. Nah, ini bagian dari larangan kita untuk mengeluarkan kalimat-kalimat kutukan atau kalimat cacian, kalimat yang menunjukkan seseorang itu jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Benda apapun itu dirahmati. Dikatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Jadi semua benda-benda ini bertasbih. Lah benda bertasbih kok kamu laknat, kan berat. Itu asal sialan. Gimana orang lagi bertasbih kamu sial-sial. Corona sialan, ada begitu? Itu asal nih corona sialan. Emang sekarang corona lagi ngapain corona? Lagi bertasbih. Semua makhluknya Allah bertasbih. Ente laknat bagaimana? Corona itu lagi bertasbih kepada Allah. Kenapa? Makhluk. Enggak ada makhluk yang bertasbih. Jadi kalau kita bicara melihat hal itu, maka berarti segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu dekat dengan rahmatnya Allah. Kecuali memang dia ditetapkan sebagai makhluk yang dijauhkan oleh Allah. Jangankan mencaci sahabat, mencaci batu aja nggak boleh, apalagi sahabat Nabi, istri-istri Nabi. Bagaimana mereka mau termasuk orang-orang yang selamat? Kerjanya mencaci, kerjanya menjauhkan orang dari rahmatnya Allah. Kayak yang dekat dengan Allah dia doang, yang lain jauh. Lu mah laknat semua, gua doang yang rahmat. Asik bener. Itu punya sertifikat rahmatnya apa? Orang semua terlaknat, ente doang yang ini, nggak beres begitu. Terus kalimat lagi yang berupa ucapan yang maksiat apa? Wal istihza'u ai as-sukhriyah bil muslim, mengejek atau memperolok-olok orang muslim. Wa hadza muharramun mahma kana mu'dhiyan. Dan hal itu diharamkan bila mana adanya hal itu menjadi sakit hatinya terhadap orang muslim. Artinya orang muslim menjadi sakit hati ketika diolok-olok. Seringkali kita bercanda mengolok-olok saudara kita muslim. Ini bisa menjadi perkara yang haram kalau orang itu sampai sakit hati. Kalau sekedar bercanda yang enggak membuat sakit hati, maka ini bukan bentuk sesuatu yang haram. Yang jadinya haram bagaimana orang itu jadi sakit hati. Maka jadi orang, lu jangan baperan. Karena baperan jadinya sakit hati gitu.
Tapi sesuatu yang mendekatkan ke arah itu ya lebih baik jangan dilakukan. Karena kita nggak ngerti perasaannya orang kan. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairum minhunna. Hai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka itu yang mengolok-olok lebih baik dari mereka yang diolok-olok. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain. Karena boleh jadi wanita yang diolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Mengolok itu bagaimana sih? Kayak ngasih julukan. Kayak kalau di orang Arab itu nama Ali itu banyak. Sekampung nama Ali itu banyak. Nah, kalau nggak dikasih julukan, orang nggak ngerti kadang. Cari rumahnya Ali, Pak. Ali siapa? Ali Pincang. Oh, emang orangnya pincang. Tapi bukan niatnya mengolok-ngolok, bukan. Memang mau ngasih biar jelas gitu maksudnya. Nah, yang demikian kalau sampai orangnya itu marah, kamu nggak boleh gitu loh. Walaupun itu untuk menjelaskan ketika membuat orang itu marah, maka kamu disebut mengolok-ngolok gitu loh. Jadi kamu nggak boleh menjuluki suatu kaum atau menyebut suatu kaum tanpa adanya keridhaan dari orang yang disebutkan. Ada yang dikasih julukan itu bangga, ya kamu nggak apa-apa nyebutnya lagi. Kalau nggak kalau dianya bangga, nggak marah, nggak ada masalah. Gitu. Oh, Ali Kontring, Ali siapa? Itu loh Ali botol, Ali botol. Orang pahamnya tukang nenggak botol. Oh enggak, maksudnya Ali botol itu dia kerjanya jual botol gitu loh. Ini kadang dasar lu tukang botol. Nah, olok-olokannya seperti ini, ejekannya seperti ini ketika menyakitkan hati seseorang maka jadinya haram. Kalau nggak sakit hati bagaimana? Ya nggak masalah. Namanya tujuannya hanya untuk memberikan penjelasan, gitu. Ngasih julukan, ngasih panggilan, ngasih sebutan. Kalau sengaja itu dipakai untuk mengejek dan sampai sakit hati, maka baru itu perbuatan yang haram. Wa qala Ibnu Abbas fi qouli ta'ala ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan mengenai firman Allah di dalam kalimatnya orang-orang yang nanti membaca buku amal yang diterimanya di akhirat. Mereka mengatakan, aduh celaka kami, kitab apa ini yang tidak meninggalkan satupun yang kecil dan yang besar, melainkan semuanya tercatat di sini. Itu print Indomaret itu kalah. Ini semua per detik yang kamu kerjakan tercatat. Kamu ngelirik si anu, kamu ngelirik si anu, kamu kedip sama si anu, kamu dehem sama si anu, kamu satu pun pekerjaan kamu nggak ada yang tertinggal ditulis di situ. Inna saghiratan, kata Ibnu Abbas, sungguhnya yang dimaksud saghirah, sesuatu yang kecil itu apa? Bil istihza'i lil mu'minin. Mengolok-olok orang mukmin. Kan saya bercanda, saya mau ditulis di sini. Enggak ada bercanda. Ini ngolok-ngolok tulis sebagai sesuatu yang haram juga. Sampai ini ngomong, masa begini ditulis di sini? Kayak dianggap enggak dosa gitu loh maksudnya. Dianggap bukan suatu kesalahan tapi tertulis dalam kitab itu sebagai sebuah kesalahan. Dimaksud dengan aduh celaka, semua yang kecil dan yang besar tertulis. Yang kecil itu apa maksudnya? Ngolok-ngolok. Kamu pernah
ngejek orang. Oh, saya bercanda. Oh, nggak ada bercanda. Artinya kamu nggak ngerti hatinya orang itu sakit atau enggak gitu loh. Nah, yang tahu siapa? Lah ya mereka yang tahu. Dan pencatat itu tahu. Ini yang kamu olo-olo sakit hati, bukan seneng. Kamunya nggak ngerti dia olo-olo sakit hati. Begitu kamu baca bukunya, ya Allah begini ditulis di sini gimana sih, kan saya softoh, ya Allah softoh. Nggak ada softoh itu. Tetap masuk bagian dari kemaksiatan. Wal kabir, dan yang dimaksud kabiro al-kohatu bidzalika. Yang dimaksud dengan dosa besar adalah tertawa terbahak-bahak dengan sikap mengejeknya itu. Nah, coba aja. Apa enggak serem ini? Itu sudah termasuk sesuatu yang besar, dosa yang udah kamu ejek, kamunya seneng, ho 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 ho. Dasar monyet lu, ho ho ho. Nah, siapa yang suka begitu? Oh, ini tercatat semuanya. Jadi ngejeknya dianggap sebagai kesalahan kecil, tertawanya kesalahan besar. Artinya kamu seneng orang lain itu menderita gitu loh. Kamu seneng orang lain sakit hati. Kamu seneng orang lain terhina. Oh, itu dosa besar. Terus yang kamu hina itu saudara kamu mukmin lagi, gitu loh maksudnya. Bukan orang kafir, bukan. Ini sudah saudara kamu mukmin, udah disebutin al-muslim akhul muslim. Kok masih kamu perlakukan seperti orang yang kamu jadikan bahan ejekan, bahan tertawaan? Oh, ini menyakitkan hati. Apalagi dosa-dosa yang wow, cuma sekelas itu masuk pada shaghiratan wa kabira, ya Allah. Wa hadza isyaratun ila anna dhahka 'alan nasi min humlatiz dzunubi wal kaba'ir. Maka firman ini menunjukkan kepada bahwa mentertawakan manusia termasuk dalam jumlah dosa kecil dan dapat menimbulkan dosa besar. Artinya itu sebagai kesalahan, dan efeknya, dampaknya kalau sampai orang itu sakit hati, kamu melangkah pada dosa. Tadinya cuma bercanda-canda doang, buat senang-senang, buat ngasih julukan doang. Nih di sini ada si Anu, kita kasih julukan aja lah, apa Asan Boyong, main boyo-boyo aja. Makanya, ini kalau yang bersangkutan itu nggak terima, oh kamu dasar lu boyo, ini ketawanya, menyakitkan hatinya. Tapi kalau yang punya itu nggak masalah. Ya sebenarnya nggak terhitung sebagai kesalahan. Kenapa nggak menyakitkan hati? Nah, kamu kan nggak ngerti orang itu mendem sakit hati apa enggak. Kan nggak ngerti kita. Kenapa? Kita taunya dohir luarnya saja, dalamnya nggak terdeteksi oleh kita. Lah karena nggak terdeteksi, maka kamu dicegah untuk jangan melakukan seperti itu. Tapi mengolok-olok itu nikmat. Jadinya kan kayak kalau nggak diolok-olok itu nggak ada ramenya gitu loh Mas. Ya Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ayyara akhahu bi dzambin qad taba minhu lam yamut hatta ya'malahu. Siapa orang yang mencela saudaranya dengan dosa, tentang sebuah dosa yang telah ia taubati darinya, maka orang itu, si pengejek itu, tidak akan mati hingga dia melakukan dosa yang sama seperti orang yang diejeknya. Hadis loh ini. Kalau ada orang kata Jawa itu moyok mondok, kata orang Jawa itu. Ada orang Jawa itu hadis itu. Moyok mondok. Kalau kamu ngejek orang, ejekan itu akan tertimpa pada kamu. Jadi kalau ada orang kok ngelakuin perbuatan yang perbuatan itu sudah dia taubati, minta ampun pada Allah, sudah menyesal dia, tapi dosa itu masih sering kamu ejekkan sama dia. Udah asal lo tukang minum lo,
Padahal sudah enggak lagi, sudah berhenti. Maka yang ngejek itu enggak akan mati kecuali dia pernah nanti akan minum lagi. Seperti orang yang diejeknya. Ini hadis ini. Di dosa apapun yang orang itu telah bertobat, telah berhenti, telah minta ampun sama Allah, enggak mengulanginya lagi, maka enggak boleh kamu ungkit-ungkit lagi pada orang itu. Kecuali Allah akan timpakan pada orang yang mengejeknya. Apa saja. Tukang ngutil loh. Oh, kamu ngutil nanti besok. Tanpa kamu sadari, oh, saya jadi tukang ngutil. Ya kamu ngejek begitu. Apa kamu mau tentang hadis? Oh, hadis ini. Bagaimana? Bukan terus, oh, ya nggak ada hubungannya, Bib. Kalau secara pikiran kamu nggak ada hubungannya. Tapi Allah punya kehendak berbeda. Allah kasih alamat. Orang yang ngejek orang, maka alamatnya dia akan terkena amal itu pada diri mereka. Hingga jangan sampai kita gampang-gampang mengucapkan ejekan pada seorang tentang perbuatannya orang. Wa kullu hadza yarji'u ila istihqaril ghair wal dhahki alaihi wal istihza wal istihanati bihi. Dan seluruh hal ini kembali berpulang kepada sikap menganggap hina orang lain dan mentertawakannya dan memandang rendah kepada orang tersebut. Jadi asalnya 3 itu. Kamu ngejek orang tujuannya mau menghina, mau jadi bahan tertawaan, terus mau kamu rendahkan orang. Ini seringnya kakak kelas sama adik kelas, pelonco. Maksudnya yang berani ngejek itu mesti yang levelnya di atasnya, nggak mungkin yang di bawah. Ngejek yang di atas nggak ada. Abang-abangan ngejek hati-hatian gitu loh. Kayaknya sering begitu. Bos sama anak buah mau ngelawan, pecat. Nggak ngelawan, sakit hati gua. Bos seneng ketawa-ketawa, dianya ngempet aja. Oh, ini bahaya. Ini bagian dari alamat gitu loh maksudnya. Jadi jangan sampai itu dijadikan bahan tertawaan yang sampai-sampai mendatangkan sesuatu yang haram untuk kita. Wa hadza innama yahrumu fi haqqihi may yata'adza bihi. Dan hal yang sesungguhnya diharamkan hanyalah pada hak orang yang merasa sakit hati sebab penghinaan itu. Kalau dia enjoy aja ya nggak sakit hati. Memang tukang hibur orang namanya. Kak Suryadi diledekin apa aja udah masuk sini keluar sini, yang penting orang seneng, itu nggak termasuk dosa gitu loh. Memang dia jadi entertain, penghibur orang. Kalau nggak ada lu nggak rame gitu loh. Jadi, oh ya, suka begitu dia. Artinya ada orang-orang yang memang senang bikin ramenya suasana, tapi juga harus lihat orangnya siapa gitu loh. Jangan disamaratakan, kan nggak semua orang sikapnya bisa begitu. Ada orang yang baperan, disinggung dikit marah, singgung lumang. Padahal yang kita nggak ada niat untuk merendahkan, nggak ada niat untuk menghina. Cuman karena dianya baperan aja jadinya terus status gua mau dihina-hina. Ini begini. Tujuannya jangan sampai menghinakan seseorang atau mau membuli seseorang, atau jangan ketika ada ucapan ngejek seseorang maka bisa terlepas dari perkara haram. Yang pertama, tujuannya bukan menghinakan. Yang kedua, tidak membuat orang itu sakit hati. Wa amma man ja'ala nafsahu musakharatan farubbama fariha min ayyusakhara bihi
kanat sukhriyatun fi haqqihi min jumlatil mirah. Afada dzalika kulluhu Imam Al-Ghazali. Adapun orang yang menjadikan dirinya sebagai orang yang jadi bahan diolok-olok, ini diomong ini. Dan terkadang ia gembira terhadap olok-olokan itu, memang dianya berbuat tingkah untuk diolok-olok gitu loh. Maka pengolok-olokan terhadap pribadinya dan dirinya adalah termasuk sendau gurau. Maka hal itu tidak termasuk perkara yang diharamkan dan bukan perkara yang menjadi perkara yang menyakitkan hati. Maka ini semua diambil dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kita harus tahu nih orangnya memang seneng diolok-olok apa enggak. Kadang tingkahnya memang yang lain daripada orang lain gitu loh. Hingga orang kalau lihat dia muncul olokan-olokan yang sengaja ditimbulkan buat orang itu ketawa, orang itu. Maka ini orang-orang demikian memang ahli bersanda, tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Maka tidak termasuk perkara yang diharamkan. Terus termasuk lagi perkara yang diharamkan lagi, wa kullu kalamin mu'dzin lahu ail muslimin ka ifsya'is sirri, ucapan yang menyakitkan hati kepadanya, itu kepada kaum muslim, seperti menyebarkan rahasia. Ini menyebar berita, ini aibnya orang disebarkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza haddatsa rajul haditsa thumma altafata fahiya amanatun. Ada apabila seorang laki-laki menceritakan sebuah berita, kemudian dia menoleh kanan dan kiri, maka berita itu merupakan amanat. Kalau kamu mendapatkan melihat orang ngomong sama kamu, ngomongnya kok bisik berarti rahasia. Atau kalau mau ngomong lihat kanan kiri, berarti itu rahasia. Nah, kalau sudah rahasia bagaimana? Faqala al-Hasanu, inna minal hiyanati ay tuhadditsa bi sirri akhihi. Maka sungguhnya termasuk berkhianat apabila ia menceritakan rahasia itu kepada orang lain. Termasuk menyakitkan hatinya orang yang tadi ngomong, membisikkan pada kamu gitu loh. Dia sudah bisik-bisik, nggak ada orang dengar, kamu beritain. Wah, ente ini diomong nggak usah diomong. Kan saya ngomong sama dia jangan ngomong-ngomong. Itu sama aja, bohong. Ente diomongin tolong jangan ngomong-ngomong. Ente pesan jangan ngomong-ngomong ya. Dia jangan ngomong-ngomong. Ya semuanya tahu jangan ngomong-ngomong, jangan ngomong-ngomong bagaimana. Ini nggak boleh. Kalau sudah ada orang kok ngasih pembicaraan empat mata sama kita, berarti itu rahasia. Kamu nggak boleh menyampaikan sama orang lain lagi. Simpan untuk diri kamu sendiri walaupun apapun yang terjadi, kecuali ada izin untuk nyeritain, ada izin atau ada pengecualian. Kalau sudah bentuknya rahasia, maka menjaga rahasia saudaranya itu bagian dari menjaga sakit hatinya seseorang. Jangan sampai kita lalai ini. Wakal mizahi idza kana mufriton wa mudawiman. Begitu pula senda gurau apabila terkadang keterlaluan dan berketerusan. Amal mudawama, senda gurau yang berketerusan, fa li'annahu istighalun bil la'bi wal hazli fihi. Maka sungguhnya hal itu adalah menyibukkan diri, penyia-nyiaan umur dengan bermain-main, dengan berkelakar pada seseorang. Termasuk bagian dari kesalahannya karena menghabiskan waktu yang sia-sia, ngabisin buang umur.
Wa amal ifrad fihi fali annahu yuritu kathratud dhahak. Wa kathratud dhahki tumitul qalba wa tasqutul mahabah. Dan adapun senda gurau yang keterlaluan, maka sungguhnya hal itu membuat orang itu akan banyak tertawa. Dan banyak tertawa akan mematikan hati dan menjatuhkan wibawa seseorang. Ini bagian menunjukkan apa? Dilarangnya terlalu berlebihan atau terus-menerus jadi kerjaan gitu loh maksudnya. Kerjaannya softo kayak Salim lah gitu. Sampai ada sayembara yang bisa bikin dia nggak ketawa, saya kasih duit, ya nggak bisa. Mau kerjaannya ketawa, bagaimana mau berhenti? Kalau nggak ketawa sakit dia. Kerjanya ketawa dan ngetawain orang kan berat. Hahaha, orang diketawain kan sensi ini. Wah, ada apa ini? Ini bisa jadi apa kalau keterterusan mematikan hati, gitu loh maksudnya. Atau setidak-tidaknya membuang umur, ngabisin waktu, terus menjatuhkan wibawa seseorang. Orang nggak punya kemuliaan lagi. Coba orang yang ketawa mulu nggak dihargai orang mana-mana nggak ada, nggak terus nggak ada. Kenapa? Dia sendiri sudah menurunkan martabatnya hingga orang nggak akan memuliakan dia, nggak akan. Qala sallallahu alaihi wasallam, ini tadi watas kutul mahabah, sampai pada menjatuhkan wibawanya. Wa ma idza kana al-mizahu mutayabatan wa fihi al-imbisatun wa taibu qalbi falam yunha anhu. Adapun apabila keadaan sendaguro itu merupakan berkelakar namun di dalamnya terkandung kegembiraan dan kenyamanan hati, maka tidak dilarang sendau gurau tersebut. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yamzahu wa la yaqulu illa haqqan. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah bersenda gurau, bercanda, namun beliau tidak mengatakan kecuali akan sebuah kebenaran. Kama ruwiya anna umma Aiman ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna zawji yad'uka. Ummu Aiman datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, sungguhnya suamiku ya Rasulullah mengundang Anda untuk mampir ke rumah saya. Faqala wa man huwa ahuwa alladhi bi'ainihi bayad. Siapa dia, kata Nabi? Apakah dia orang yang punya mata terdapat warna putih? Nabi bercanda maksudnya. Kan Nabi kenal sama suaminya. Dia cerita, ya Rasul, ente diundang ke rumah saya sama suami saya. Siapa suami kamu yang matanya putih ya? Ya iya, masa orang matanya nggak putih, ya ada putihnya, emang hitam semua apa? Nabi bercanda tapi nggak sampai ada kebohongan. Wa qalat wallahi ma bi ainihi bayat, kata Ummu Aiman apa? Demi Allah tidak ada di matanya warna putih. Ini serius lah. Enggak ya Rasul, matanya enggak putih ya Rasul. Wa qala bala inna bi ainihi bayat, kata Rasul, tentu sungguhnya di matanya terdapat warna putih. Wa qala wallahi la, kata Ibu. Sumpah enggak ya Nabi, enggak ada putihnya ya Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin illa bi ainihi bayat. Setiap manusia matanya mesti ada putihnya. Farada bil bayadil mukhita bil hadaki. Yang dimaksud Nabi adalah putih yang ada di pinggirnya kornea itu, bukan matanya putih semua, bukan maksudnya. Ini bentuk bercandanya Nabi pada sahabat-sahabat pada masa itu.
Ada lagi wajaat imra'atun ukhra wa qalat ya Rasulullah ihmilni ala ba'irin. Wahai Rasulullah, angkutlah diriku di atas unta. Faqala bal nahmiluki ala ibni ba'ir. Tetapi kami akan mengangkutmu di atas anak unta. Faqalat ma asna'u bihi innahu la yahmiluni. Maka perempuan itu menjawab, apa yang bisa aku perbuat dengan anak unta itu ya Rasulullah? Sungguhnya anak unta tidak akan dapat mengangkut diriku. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min ba'irin illa wa ibnu ba'ir. Yang namanya unta itu semuanya anak unta yang lain. Kamu jangan anak unta itu kecil, enggak. Maksudnya Nabi, ya udah nanti kamu diangkut sama anak unta. Kok anak unta ya Nabi, mana kuat? Mana ada unta yang nggak punya anak? Semua ini juga anaknya unta. Ini unta ini anaknya unta itu. Unta ini anaknya. Maksudnya unta-unta gede juga. Cuma Nabi ngomongnya, kamu ntar diangkut sama anak unta. Lihat dia kan tersinggung, kok anak unta? Kecil dong Nabi. Enggak, ini loh anak unta. Ini anak unta ya Rasul. Iya, kok anak unta? Ini anaknya unta ini maksudnya. Bukan unta anak-anak, bukan. Pahamnya dia diangkut sama unta anak-anak. Itu bercanda begitu itu nggak menyakitkan hati dan nggak dilarang, gitu loh maksudnya. Kenapa? Hiburan. Orang yang dengar terhibur, yang dikasih bercandaan juga, oh begitu ya, nggak ada kemarahan di situ, gitu loh maksudnya. Sama dengan ketika seorang wanita nanya sama Nabi, seorang nenek-nenek nanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah saya akan masuk surga? Kata Nabi, nggak ada, kamu nggak bakal masuk surga. Di surga nggak ada nenek-nenek. Nangis dia. Kata Nabi, nanti bukan kamu nggak masuk surga, kamu di surga nggak bentuk nenek-nenek, tapi jadi wanita yang cantik. Ini bercanda yang seperti ini juga sering terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi itu kehidupan bersama sahabat juga nggak penuh ketegangan, serius, wirid, ngaji, dzikir, enggak. Ya ada juga senda gurau, ada bercanda, ada, hingga sahabat juga bisa menerima candaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ada satupun candaannya yang, dan tidak ada yang disertai kebohongan. Kalau kita kan nggak canda, seringkali bohong, gitu loh. Artinya nyeritain apa yang nggak terjadi, yang penting orang lain tawa. Ini yang demikian Nabi nggak begitu. Nabi kalau bicara serius dan jujur, tapi orang ketawa, gitu loh. Nabi ditanya, ketika Nabi nanya tentang suasana perang, ada orang di situ, Nabi lewat. Nabi nanya, ini katanya ada peperangan di sini. Yang mau perang siapa? Kata orang itu, kamu kok nanya begitu? Kamu siapa? Ini dua-duanya nggak mau ngasih tahu ini. Nabi nggak ngasih tahu dirinya siapa, orang itu juga ngasih tahu. Kata orang itu, kalau kamu kasih tahu, saya akan ceritakan. Nabi, ceritakan dulu, baru saya akan kasih tahu. Ya sudah, cerita dia. Yang perang si Anu, ada jumlahnya sekian, udah lengkap. Udah, kamu ngomong, dari siapa kamu? Ana minal ma, saya dari air. Orangnya, dari air? Manusia semua dari air, ada manusia yang enggak dari air. Ya manusia semuanya dari mani kan. Nabi enggak ngomong saya dari Mekah, saya dari Yaman, saya dari, enggak. Ana minal ma. Orangnya diem. Ente ini diajak ngomong. Itu Nabi bercanda tapi selalu benar, nggak penuh, nggak ada kebohongan di dalamnya. Begitu pula banyak riwayat-riwayat tentang bagaimana Nabi ada senda gurau. Khususnya sahabat-sahabat dekat Nabi itu banyak yang ahli bercanda. Di antaranya ada Nuaiman, ada para sahabat-sahabat yang kalau dia datang aja Nabi sudah senang itu. Wah, ini udah softoh nih. Asal dia datang aja, wah ini bercanda ini mesti. Ini ada sahabat-sahabat yang memang terkenal ahli
lakukan bercandaan. Kayak sufi juga suka bercanda, tapi bercandaannya yang membangkitkan akal. Ada lagi nih, ada candaan yang membangkitkan kegembiraan, ada candaan yang membangkitkan akal. Candanya sufi semua bangkitin akal, kayak Sayyidina Ali. Kalau bercanda ya yang akal itu terbangun, bangkit gitu loh. Canda tapi mikir, ini ngomong maksudnya apa? Ini kita paham? Oh itu. Ini bentuk yang demikian ini enggak menyakitkan hati dan itu sebagai hiburan seseorang dan tidak dilarang. Kemudian bagian dari perkara bid'ah, perkara yang termasuk kemaksiatan lisan, yang lainnya insyaallah kita teruskan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa anana asrafna 'ala al-adha asrafna wa tub 'alaina tauba taghsil kulli huba azlana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli di mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulin Allah bi kulli suli salam wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada tasi suhbi walhamdu lil ilahi bil bani wa danahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.